Sudah Kak, dipanggil. Duduk. Para orang berani yang akan menampilkan kreasi mereka dalam usaha menyatakan kehadiran Kristus di dalam Tuhan berkatilah mereka Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dilanjutkan bab 2 ayat 1 sampai 17. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan malaikat itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menemui dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengerjakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu. Jawab malaikat itu kepadanya, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Jawab Maria, Ini adalah hamba Tuhan. Menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Berdiri, nak boleh. Berumah diberitahukan kepada seluruh rakyat negeri ini supaya mendaftarkan diri di kotanya. Pengumuman ini adalah perintah kaisar agar dapat diketahui berapa jumlah rakyat negeri ini. Maka pergilah semua orang untuk mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Yusuf pun berusaha mencari tempat yang layak untuk Maria bersalin. Ada yang bisa saya bantu Tuhan? Tuhan, istri saya sebentar lagi akan melahirkan, dan kiranya Tuhan berikan tempat kami untuk menikah. Maaf saudaraku, sebelum kamar yang bulan kami sudah penuh. Saudara cari di tempat lain saja. Mungkin di sana masih ada yang kosong. Yusuf dan Maria pergi dari tempat itu dan mencari yang tak jauh dari tempat tadi. Ada yang bisa saya bantu Tuhan? Tuhan, istri saya sebentar lagi akan melahirkan, dan kiranya Tuhan berikan tempat kami untuk menikah. Maaf, tidak ada tempat Tuhan. Semua kamar tidak pada sudah penuh semua.
Yusuf dan Maria pun pergi meninggalkan tempat itu dan tetap mencari penginapan lain yang layak untuk Maria bersalin. Ada perlu apa? Maaf, sudah penuh semua. Saya bilang tidak ada, ya tidak. Pergi sana. Yusuf dan Maria meninggalkan tempat itu. Yusuf tetap berusaha mencari penginapan, namun tak ada tempat yang kosong untuk mereka. Dalam perjalanan mencari penginapan, Yusuf dan Maria melihat sebuah kandang domba. Tanpa berpikir panjang lagi, Yusuf mengajak Maria ke kandang domba itu, dan Maria pun melahirkan anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di hadapan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu berkatalah malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku mengabarkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan dijumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lambin dan berbaring di dalam palungan. Malaikat itu pun pergi meninggalkan gembala-gembala. Setelah malaikat itu meninggalkan gembala-gembala dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu kepada yang lainnya, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa dikatakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. demikianlah sabda Tuhan. Kita tepuk tangan.